Tengok punya anak haramnya harga hang tengok. Pak RM21 besar ni. Aku anak 6 orang mana nak cukup. Saya itu pelik dengan warga tempatan Malaysia sini. Sikit-sikit harga beras naik sikit sudah bising-bising menyalahkan kerajaan. Cobalah kau berkaca diri kepada warga Indonesia sana. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Harga beras ini memang tak habis-habis ya geng, dan saya itu pelik, sangatlah pelik, terheran-heran sekali dengan warga tempatan Malaysia sini geng. Saya sendiri sebagai warga asing di sini ya, dan saya juga merasakan harga pangan di Malaysia itu sangatlah sesuai antara kemasukan dan pengeluaran. Tapi yang membuat saya heran itu warga Malaysia itu sampai marah-marah geng, karena harga beras di Malaysia ini naik. Dan sampai-sampai dia orang itu menyalahkan kerajaan. Tengoklah video ini. Guys, tengok ni kerajaan anak haram ni. Pukimak punya kerajaan nampak. Wah, 5 kilo super. Cukup anak haram punya kerajaan ni. Tengok mana ada beras murah. Semua pembohong ya. Weh Anwar tak jubok. Hang tengok ni, hang punya menyusah rakyat sampai pukimak ya. Hang tengok punya anak haramnya harga hang tengok. Pak RM21 besar ni. Aku anak 6 orang mana nak cukup. Baru siam ya. Nampak? Ni abang tengok harga RM21 5 kilo. Mana aku nak cukup? Anak aku duk ada 4, 5, 6 orang duk ada nak minta darah. Mana cukup abang tengok? Ni baru siam abang. Kerajaan ni memang babi punya kerajaan. Bodoh ya. Apa sial hamba ni. Pi mampai lah hamba ni. Hamba tengok gula, hamba tengok gula pula. Hamba tengok gula, mana ada gula? Gula mana ada hamba tengok. Punya anak haram kerajaan ni. Yang dia tahu dia nak jual semua super premium. Apa Malaysia dia nak bagi jadi negara premium ke? Oh gila babi tu kerajaan ni. Hamba tengok hamba nilai lah kalau hamba nak sokong lagi, hamba gila punya ni semua. Ini semua kerja gila punya. ya kalau mau cukup harus kerja yang rajin-rajin biar cukup. Video itu entah menyalahkan warga asing atau pendatang haram yang mengambil makanan ya, makanan harga-harga bersubsidi, atau dia orang itu menyalahkan kerajaan. Harusnya itu bersyukur banget. Di sini tuh sangatlah sesuai. Saya sendiri sebagai warga asing itu merasakan hal itu. Coba deh kamu contoh, kamu berkaca dengan orang Indonesia, dengan warga Indonesia yang saat ini tuh tengah rame-rame harga beras naik dan banyak juga yang demo. Dan kau tengoklah para petani padi di Indonesia. Beras mahal lagi. Kami sebagai petani juga merasakan dampaknya. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang kami keluarkan untuk biaya perawatan ini semua. Ketika kami jual gabah dengan harga murah, tetapi setelah jadi beras, kenapa kok bisa mahal? Nah, sementara ini nanti yang makan orang-orang elit, kita hanya memilih beras bulog yang lebih murah. Itu pun harus ngantri. Di saat gaji PNS naik, kami petani tidak ribut. UMR naik tiap tahun, kami pun petani juga tidak ribut. Giliran gabah harganya 9.000, beras 17.000, pada teriak-teriak sama presiden, turunkan harga beras, turunkan harga beras. Buat yang suka teriak-teriak, beras 17.000 dimakan sekeluarga, kenyang sehari. Rokok 30.000 dimakan sendiri, anak istri tidak dikasih. Pak Presiden, kami para petani juga teriak, jangan turunkan harga beras, jangan turunkan harga gabah. Bagusnya naikkan lagi, biar para petani sejahtera.
Masalahnya pupuk mahal, obat hama mahal. Begitu Pak Presiden. Kalau perlu harga beras harus 50.000 per kilo supaya tidak ada lagi orang yang buang-buang nasi lur. Cerdas komentar ini. Mau Anda nggak punya sawah, mau buruh proyek, mau buruh pabrik, apapun pekerjaan Anda, satu hal kebiasaan buruk Anda, buang-buang nasi. Apalagi pas acara selamatan atau kondangan lur. Kadang yang dimakan cuma dagingnya, nasinya masih utuh. Coba bayangkan kalau Anda di posisi petani, di balik sepiring nasi ada upah buruh yang harus dibayar, ada pupuk yang harganya mahal, ada panas matahari yang menyengat badan, ada hama tikus suarang burung emprit yang membuat petani tidak tenang, terus ada hujan yang membuat padi nggak kering-kering loh. Ditambah lagi dikecewakan pemerintah karena HPP gabah sangat murah dan ini nggak sebanding dengan modal dari petani. Belum lagi ada tengkulak yang terus menekan harga gabah sampai petani nggak dapat untung. Petani itu selalu mengalah, sabar lor, meskipun kerja kerasnya dihargai murah tapi nggak pernah demo ke pemerintah. Tapi kalau sekarang harga beras mahal, Anda nyocot terus. Saya suruh tanam padi sendiri loh nanti. Untuk warga tempatan Malaysia, tengoklah itu. Para petani itu bising-bising dan mengeluh karena harga beras karena harga gabah dan modal pupuknya itu tidak sesuai, geng. Belum sesuai, mungkin semoga saja dengan bisa membuat yang lebih bagus lagi ya, program-program yang diperbaiki. Dan untuk orang-orang yang suka membuang-buang beras, membuang-buang nasi yang makan tak habis karena lauknya kurang sedap kah, apalah macam itu, kau hargailah, tengok orang yang nanam itu bagaimana, kasihan kan. Dan orang tua kamu yang kerja setengah mati hanya untuk memberi sesuap nasi kepada kamu, karena lauk saja tidak sesuai kamu buang-buang, apalagi di kondangan. Seperti yang dikatakan abangnya tadi, itu di kondangan itu biasanya juga ada yang tersisa itu dibuang-buang. Apabila sudah tersisa daripada busukilah, langkah baiknya dijemur, itu kan bisa untuk dijual lagi ataupun dikasih makan ayam. Jangan dibuang-buang lah, kasihan, sayang lah geng. Dan ternyata geng, video ini itu viral sampai ke Malaysia geng. Bertemu kembali puluhan penduduk di pinggir Jakarta, terutama wanita, berbaris untuk membeli beras subsidi kerajaan berikutan kenaikan harga beras di negara itu. Ini berikutan musim kemarau teruk tahun lalu, sekaligus menyebabkan pengeluaran merosot dan kenaikan harga bahan makanan utama di seluruh Indonesia. Antara mereka yang membeli guni beras di pasar yang dikendalikan oleh Agensi Pemerolihan Makanan Negeri Bulog di Kota Bekasi ialah penjual kelapa Masih yang berusia 55 tahun. Menurut Masih, dia sanggup susah beratur walaupun perlu berebut kerana mahu mendapatkan beras dengan harga jauh lebih murah. Di pasar yang dibiayai oleh Kerajaan Bekasi, beras dijual pada harga RM10,600 per kilogram dalam bungkusan karung 5 kg berbanding dengan RM14,300 di pasaran terbuka. Bulog membataskan penjualan kepada 2 karung setiap pelanggan dan telah mengedarkan lebih daripada 300,000 tan beras dari simpanan kerajaan sejak Januari lalu. Hampir 430 pasar ini telah diwujudkan pada Januari dan Bulog merancang untuk mengadakan lagi 315 menjelang akhir Februari. Agensi kebangsaan tersebut berkata program bantuan beras ini akan diteruskan hingga Mac. Harga beras global berada hampir paras tertinggi dalam tempoh 16 tahun selepas India sebagai pembekal terbesar dunia membataskan ekspor tahun lalu. Video itu di tanggal 28 Februari 2024 dan sekarang sudah jadi sudah beberapa hari. Dan konon katanya kenaikan beras ini karena pilpres. Saat ini kan sudah lepas pilpres. Katanya juga sekarang ini sudah turun harga beras di Indonesia. Alhamdulillah lah kalau sudah turun. Nah, apakah benar sudah turun beneran atau belum? Kita tengok saja ke lapangan atau ke pasarnya, geng. Harga beras katanya lagi mahal banget. Tapi bener gak sih? Kalau kata Pak Jokowi sih coba aja cek ke pasar induk beras Cipinang. Nah sekarang kita udah ada di lokasi dan kita bakal tanya-tanya, bener gak sih harga beras tuh lagi mahal? Untuk kondisi saat ini yang beras yang jelas turun. Kalau saya sembaca informasi bilang naik benar, tapi kemarin bukan sekarang.
waktu bulan Januari awal itu benar. Tapi sekarang dari awal bulan Februari itu proses sudah kita masuk ke dalam posisi penurunan harga. Jumlah penurunannya juga lumayan signifikan. Ada yang 1.000, ada yang 1.500 sudah turun. Kalau di pasar turunan itu butuh waktu yang agak lama untuk menurunkan. Beda sama Cipinang. Kalau Cipinang lebih ke real time. Bisa kata turun ya turun, naik ya naik. Rekor harga tertinggi itu kemarin di 2 minggu sebelum pemilu. 16.000 untuk premium, 15.000 untuk medium. Nah itu kenaikannya 2 minggu sebelum pemilu itu Rp2.000 per kilo. Setelah pemilu ke sini itu udah mulai ada penurunan. Untuk penurunannya agak banyak itu jenis beras medium. Yang awalnya 15.000 dari kilo menjadi 13.500. Pak Jokowi udah benar emang untuk harga beras memang udah ada mulai penurunan. Ya kalau ini panen tuh mundur 1 bulan itu aja. Biasa awal tahun-tahun yang udah berlalu itu panen pertama itu terjadi di Januari Februari. Nah ini baru Maret baru mulai panen, jadi kan mundur 1 bulan ya. Nah itu panen pertama ya. Ya pengaruh itu kan di 2023 kan ada El Nino ya. Nah tiba musim hujan kan baru bulan Desember kan. Desember mulai hujan baru yang tanam. Desember, Januari, Februari. Lah rata-rata kan umur padi 3 bulan. Dan ini di Februari akhir sama Maret udah mulai ada panen. Sebagian ada buat warung-warung kecil lagi, bagian ribakan dalam ini. Harga beras untuk saat ini udah mulai turun, sedikit ya lumayan lah ya daripada kemarin-kemarin. Jadi hampir 1 juta ada ketan, macam ketan, kalau beras biasa seperti 760. Nggak domelin mulu sama ibu-ibu kan, kayak beras mahal banget gitu. Kita dulu bagaimana di sana kita bikin belanja mahal ya kan, otomatis kita jual mahal kan gitu. Di beras karena ini juga musim hujan ya, melambung dari biasanya 715 ini berubah 785. Kadang 2, kadang 1 ini hari di 1 karena tinggi nunggu turun lagi itu mama kan. Makan padang, paling mahal untuk saat ini. Kemarin gimana? Kemarin masih 608 sekian, 600 sekian, terus naik lagi 715. Sekarang beli lagi udah 785. Dia ada penurunan katanya. Tapi rumah kita nggak turun. Pengaruh lah, kita biasa ya istilahnya yang rugi ya rumah makan. Soalnya kan kita jual tetap porsi biasa, harganya tetap biasa. Walaupun cabai mahal, beras mahal, tetap misalnya 1 porsi 25, 1 porsi 20 ya tetap ada. Misalnya nasi rendang 20, nasi ayam 25 ya tetap ada. Semoga saja dengan penurunan harga beras di Indonesia ini tidak mempengaruhi para petani. Semoga para petani bisa lebih makmur lagi, ya. Semoga juga para bahan-bahan atau seperti pupuk, kompos, dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh petani itu lebih sesuai antara modal dan pengeluaran atau penjualannya. Nah ini buat para warga tempatan Malaysia ya. Jadi semua yang saya tanyakan ini biar warga Malaysia itu bisa berkaca diri gitu loh. Jadi nggak usah menyalah-nyalakan. Kalau gimana ya, geng, biar lebih syukurilah apa adanya. Sumpah geng, jujur ya, saya pun bisa merasakan lebih sesuai geng kalau ekonomi rakyat itu di Malaysia lebih oke. Maka dari itu saya pun kerja di sini. Bukan berarti saya teringin menjadi warga tempatan sini tuh enggak, cuman biar lebih bersyukur saja. Dan yang Indonesia itu semoga juga kedepannya akan lebih makmur. Itu sajalah doa saya dan saran saya, informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan apabila ada salah kata tutur dalam ucapan saya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.